melihat banyak kejadian justru walaupun baru 3 bulan gitu di awal tahun, bisa bilang masih awal tahun ya, menjelang juga nanti bakal ada lebaran, puasa dan lebaran seperti itu. Pasti banyak Ya, fenomena-fenomena yang justru udah terjadi nih. Boleh nih di review sampai dengan market kita saat ini, Didi. ya. Nah, sebenarnya kan market kalau kita amati dari bulan Januari kemarin kan sebenarnya atau dari Februari kan kalau Januari kan masih sideways nih arah marketnya. Nah, di bulan Februari kan market sebenarnya kan udah kembali membentuk uptrend gitu atau kan istilahnya tren tren dari market itu udah tren naik gitu loh. Nah, itu kan seperti pembahasan kita sebelumnya kan, nah, karena recover ekonomi kan pertama pasti dimotori sama sektor komoditas gitu loh. Apalagi kan kemarin kita juga udah bahas tentang perang Rusia sama Ukraina dampaknya seperti apa dan sektor yang diuntungkan juga apa gitu. Nah, sebelum itu kan, nah selain disebabkan oleh perang kan sektor-sektor itu juga sebenarnya kan merupakan sektor yang sangat penting untuk istilahnya kan recover ekonomi gitu loh. Karena kan industri-industri global itu kan masih sangat terikat dengan sektor itu gitu loh. Apalagi akhir-akhir ini kan kembali didengungkan terkait dengan mobil listrik kan seperti itu contohnya. Nah, makanya kan harga nikel juga terdongkrak cukup bagus gitu loh. Bahkan sempat naik 68% kalau tidak salah. Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh sentimen short selling dari perusahaan dari China seperti itu. Kemudian kan kalau kita mengacu ke market hari ini kan sebenarnya secara tren masih uptrend gitu loh. Walaupun closingnya kan kalau menurut saya kurang bagus gitu loh. Di sini kan terbentuk candle bearish kan istilahnya. Nah, jadi kan bisa ditarik kesimpulan di akhir bulan ini banyak pelaku pasar atau investor yang profit taking gitu loh. Karena kan setiap akhir bulan pasti terjadi rebalancing portofolio dari investor atau trader gitu. Karena kan kemungkinan akan ada switching sektor. Biasanya kan tiap bulan pasti selalu beda nih sektor yang hype itu seperti apa gitu loh. Kayak bulan kemarin kan kita juga udah bahas nih banyak saham komoditas yang naik. Seperti kan kita kan juga udah pernah bahas Indika Energi sebelum hype itu kan sama Antam Info juga udah kita bahas gitu. Nah, ini kan sebenarnya closing minus candle-nya ini kan sebenarnya cukup wajar gitu loh. Karena kan ISG sudah naik cukup tinggi, jadi kan di pelaku pasar sangat wajar untuk melakukan profit taking gitu. Justru kalau ada koreksi, kalau menurut saya sih sangat sehat untuk pergerakan ISG ke depan gitu loh. Nah, asalkan kalau menurut saya closing-nya tidak lebih rendah dari harga 6.996 seperti itu. Nah, untuk sentimen yang mempengaruhi ISG pada perdagangan kali ini kan sebenarnya cukup mix gitu loh. Nah, dari data ekonomi yang diupload Februari kemarin kan sebenarnya masih cukup bagus gitu loh. Nah, kemarin kan Februari ada upload data PMI gitu loh. Nah, itu kan masih di atas 50, jadi perekonomian sektor manufaktur kan masih terkategori cukup ekspensif gitu loh. Nah, kemudian sentimen lain yang mempengaruhi kan masih seputar perang Rusia dan Ukraina. Nah, di harga komoditas juga kan kita bisa lihat dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini. Nah, ini kan saham-saham komoditas, sorry, kalau maksud saya sih harga-harga komoditas kan sangat volatile gitu. Nah, kadang sehari naik 14% atau berapa persen gitu, dan penurunannya juga cukup drastis gitu. Nah, itu juga kan disebabkan karena Rusia dan Ukraina kan udah mulai dialog nih. Nah, Iya, perundingannya seperti iya. apa gitu. Bulan Damai. lalu juga kan udah kita bahas nih tentang perundingan yang ke arah damai. Rusia juga udah mulai tarik pasukan dari Ukraina kan seperti itu, mengurangi pasukannya. Nah, ini kan menyebabkan harga komoditas pasti menuju harga equilibriumnya dia, gitu, harga keseimbangannya dia. Gitu. Nah, kemudian kan sentimen lain juga yang cukup berpengaruh menurut saya kan. Nah, di sini kan ada bulan ini kan kita mulai masuk bulan Ramadan, nah, atau kan udah bulan puasa kan istilahnya. Nah, di sini kan sebenarnya kan bagusnya juga kan sentimennya adalah ini ya mudik itu udah diperbolehkan gitu loh. Jadi kan mobilitas masyarakat itu udah cukup bebas atau udah cukup leluasa kan. Nah, itu kan sebenarnya akan jadi sentimen untuk menggerakkan perekonomian gitu loh. Nah, daya beli pasti meningkat gitu. Nah, dari situ kan pasti ada sektor-sektor yang diuntungkan oleh kebijakan itu gitu. Nah, selain itu sentimen lain juga yang mempengaruhi kan selain lebaran dan mobilitas masyarakat tadi, sentimen lain adalah sekarang kan udah pada upload laporan keuangan akhir tahun gitu loh. Nah, kalau Iya. kita lihat rekapnya beberapa laporan keuangan kan udah cukup positif gitu loh. Banyak yang udah positif. Nah, labanya udah mulai bagus dibanding
pada saat pandemi sebelumnya gitu loh. Nah, karena kan beberapa emiten big cap juga udah membagi dividennya cukup besar loh seperti BRI, Mandiri seperti itu kan. Nah, untuk BCA juga sentimennya ya. mungkin kalau menurut saya sih itu yang cukup berpengaruh untuk beberapa pekan terakhir dan beberapa pekan ke depan. Hmm, hmm. Menarik sih, banyak-banyak sentimen-sentimen yang sudah disampaikan oleh Bridwi. Ya, Kalau misalkan kita review dari yang kemarin lagi, lihat perang Ukraina dengan Rusia gitu, ternyata investor tidak hanya investor domestik aja memperhatikan, tapi juga investor asing juga memperhatikan hal ini ya, untuk karena melihat ya, situasi di sana gitu, apa namanya, sudah ada ya arah-arah perdamaian gitu dengan ya, perundingan yang sudah diadakan kemarin, kalau nggak salah tanggal 29 kalau nggak salah, di Istanbul kalau nggak salah tuh udah ya, dilakukan perundingan seperti itu. Nah, semoga itu juga menjadi hal positif itu dari khususnya sektor apa namanya, tadi dibilang itu ada minyak ya, ya karena kalau ya, misalnya lihat minyak sendiri, mungkin kalau kita perhatikan atau dari sudut pandangnya ini sendiri, apakah akan ada pergerakan atau perubahan harga atau bagaimana nih terhadap masih ya. adanya. Kalau menurut saya sih untuk ya, ya sebenarnya kan untuk sektor minyak dampaknya gimana gitu kan. Nah, sebenarnya kan ke depan nih walaupun ada perundingan gitu. Nah, perundingannya itu kan belum tentu nih beberapa kali perundingan langsung deal gitu loh. Nah, kalau deal kan pasti harga minyak menyesuaikan ke harga wajarnya dia gitu. Nah, tapi kalau perundingannya masih belum pasti menemukan keputusan kayak kemarin kan Rusia ini bilang kalau Ukraina enggak sepakat tentang perundingannya itu. Ukraina enggak bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Rusia sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya membuat harga minyak ini pasti volatile gitu loh. Kalau menurut saya peluang harga minyak tuh masih peluang untuk mengalami kenaikan. Apalagi riset dari JP Morgan juga kan masih optimis minyak akan mengalami kenaikan seperti itu. Benar-benar. Gitu. Nah, Jadi kan kalau mensiasatinya kan, nah kita tinggal cari implikasi harga minyak ini ke sahamnya yang mana gitu loh. Langsung kita ya. sesuaikan dengan tren yang terjadi di saham itu. Nah, kalaupun juga yang mengkonsumsi minyak ini juga emiten-emitennya perlu diperhatikan ya. Mungkin seperti walaupun Ya, adalah ya, ya kalau misalkan kita perhatikan sektor pariwisata sudah semakin bagus gitu kan, pasti ya, akan adanya, mungkin kalau kita lihat transportasi ya, baik darat, ya, udara, laut, tapi mereka untuk bisa ya, beroperasi itu kan perlu minyak. Nah, itu mungkin akan ya, memiliki benar-benar. sendiri ya, gimana begitu? Ya, nah pasti kan ada yang diuntungkan dengan kenaikan minyak, dengan penurunan minyak juga kan pasti ada yang diuntungkan gitu. Nah, kalau harga minyak ini selalu anggap trennya turun gitu loh. Nah, kita tinggal berfokus aja ke sektor-sektor industri yang sudah dibilang tadi kan, yang menggunakan minyak untuk operasionalnya gitu loh. Nah, kita kan bisa mengacu ke industri seperti basic industri gitu loh. Seperti produksi pupuk kan perlu minyak tuh, kita bisa Tepia mungkin kan. Nah, kita juga bisa mengacu ke consumer gitu loh. Apalagi kita lihat beberapa hari terakhir kan sektor consumer ini udah cukup mengkonfirmasi penurunan harga minyak itu dan sentimen dari mobilitas tadi sama sentimen lebaran tadi kan cukup berpengaruh ke consumer. Makanya kan chartnya udah mulai sideways, padahal kan sebelumnya udah downtrend. Beberapa di antaranya kan udah mulai menunjukkan sinyal reversal seperti itu. Kalau misalkan bicara tentang hari raya nih ya kan, bentar lagi hari Ya, besar Idul Fitri ya, Lebaran, dan ya, juga kita lihat memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa gitu kan, biasanya ada ya, kecenderungan nih harga-harga barang itu meningkat nih, khususnya di ya, sembako gitu kan, misalkan kebutuhan ya, sehari-hari. Nah, ini apakah ada ya, apa namanya, pengaruh tersendiri terhadap beberapa sektor-sektor atau ya. saham-saham dari perusahaan Nah, itu yang kan sebenarnya ya, ya, nah itu kan sebenarnya harganya meningkat kan gara-gara permintaan dari masyarakat itu cukup banyak gitu. Nah, itu berarti kan daya beli masyarakat juga mesti meningkat gitu untuk bahan-bahan kebutuhan pokok seperti itu. Nah, itu kan pasti berpengaruh positif kepada emiten-emiten retail ataupun consumer gitu. Kalau menurut saya kan secara historis nih contohnya beberapa emiten retail saya ambil contoh seperti RALS itu loh atau Ramayana. Nah, secara historis
eh, menjelang Ramadan harga sahamnya kan memang nggak selalu dikerek naik gitu loh. Tapi performa keuangannya kalau saya cek ke histori sebelumnya selalu mengalami peningkatan gitu loh. Seperti tahun 2021 Rals ini kan pendapatannya meningkat drastis gitu loh, sebesar 149%. Seperti nah ini kan jebloknya cuma di tahun 2020 karena itu kan awal pandemi gitu loh. Nah, itu kan sangat membebani keuangan semua perusahaan. Nah, kalau kita cek juga ke 2019, 2018, nah itu juga terjadi kenaikan performa keuangan yang cukup signifikan dari emiten ini. Nah, kita juga kan harus sesuaikan nih untuk tidak terjebak dari berita-berita tadi kan, berita positif ataupun negatifnya, kita juga harus sesuaikan sama price action yang terjadi di market itu seperti apa. Oke, thank you Beli Dwi. Saya mengingatkan lagi nih buat investor yang udah Ya, join, kalau misalkan mau ada pertanyaan silakan bisa di kolom komentar. Nanti kita akan bahas-bahas bersama Beli Dwi ya untuk baik itu ya, emiten maupun tentang ekonomi Indonesia. Nah, kalau misalkan kita bicara Lebaran gitu, tadi juga beberapa kayak department store juga Beli Dwi sempat bahas gitu kan. Nah, itu memang pada dasarnya ketika lebaran kalau misalkan kita lihat rata-rata biasanya meningkat gitu. Kecuali memang faktor yang ya, kemarin ya sempat waktu pandemi itu sendiri karena kan adanya pandemi yang membuat mungkin sektor tersebut juga terpukul atau mengalami penurunan. Nah, kalau sektor lainnya nih Bidik sempat ramai juga nih karena kalau misalkan Bidik sempat dengar gitu kan yang mau bentar lagi IPO nih Bidik. Nah, itu ya, salah satu emiten yang mungkin bisa terkategori ini ya, bukan emiten yang tidak asing kita dengar gitu kan. Justru ya, sangat asing dari platform ini sering kita gunakan itu GoTo itu sendiri. Nah ini gimana nih ya. bisa menarik ya boleh dibahas. Mungkin ada investor juga yang bertanya terkait dengan GoTo itu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya kan menarik banget sih IPO dari Goto ini kan. Nah, sebenarnya kan secara tidak langsung kan udah banyak banget nih emiten-emiten sektor teknologi yang masuk ke bursa kita gitu. Nah, itu kan sebenarnya cukup bagus gitu loh untuk istilahnya kan jadi balancing antara kalau sebelumnya kan full ekonomi itu kan cuma berfokus ke tambang, ke konvensional perbankan. Nah, ini kan sebenarnya kan jadi sektor baru yang cukup dinanti gitu loh. Seperti kemarin kan Bukalapak kan IPO-nya juga cukup ramai gitu. Apalagi kalau Goto ini kan kalau menurut saya kan sangat banyak kan yang menanyakan kapan nih IPO Goto gitu loh. Dan permintaannya juga cukup besar gitu loh. Nah, kalau menurut saya kan menariknya kan harganya juga cukup terjangkau gitu loh. Lebih murah dari Bukalapak kemarin gitu. Jadi kan banyak investor-investor yang akan terjangkau untuk melakukan order saat book building ataupun pooling seperti itu. Nah, kemudian kan di prospektusnya juga kan udah dijelaskan segala macamnya gitu loh terkait laba. Walaupun kan kalau menurut saya kan GoTo ini kan saya sempat baca juga di laporan prospektusnya. Nah, labanya kan masih minus juga. Nah, di sini kan kita ini harus cukup berhati-hati kalau menurut saya gitu. Dimana kita dapat di book building, kita harus langsung menentukan kalau menurut saya target jualnya nanti di berapa kalau mengalami kenaikan gitu loh, ataupun target penurunannya di berapa untuk ditoleransi gitu loh. Karena kan untuk mencegah kemungkinan terburuk seperti IPO Bukalapak kemarin gitu loh. IPO-nya kan Iya. cuma naik 2 hari gitu loh. Nah setelah itu kan terjadi ARB beberapa hari berturut-turut gitu. Bahkan sampai turun sempat di harga 200-an gitu. Itu kan bakal membebani portofolio dari teman-teman investor gitu. Nah, jadi kan kita harus tahu nih dalamnya nih isinya apa gitu. Apalagi kan perusahaannya masih minus gitu loh. Nah, yang ditakutkan juga kan terjadi seperti Bukalapak kan isunya terjadi exit strategi dari pemegang saham sebelumnya gitu loh. Nah, kemudian kalau kita sempat baca juga di prospektus Goto, nah ini kan sebenarnya cukup unik gitu loh. Karena kan emitennya sendiri masih pesimis kapan emiten tersebut akan mengalami keuntungan gitu loh. Nah, udah dijelaskan dari awal sebenarnya gitu. Jadi kan harus tetap berfokus sama price action yang di market nanti seperti apa gitu. Nah, pelaku pasar kan sebaiknya tidak terlalu FOMO pada saat udah launching gitu. Yang udah dapat kan ya siap-siap profit taking aja dulu gitu. Mungkin seperti itu sih menurut saya. Kalau misalkan kita bisa dibilang kalau sebagian besar punya pemikiran yang sama nih gitu investor-investor kita cuman Ya, berandai-andai gitu ya sebagian besar ya, investor dari yang ya, membeli GoTo itu sendiri menjual di hari pertama atau hari kedua mungkin itu ya, euforia nih bisa ya buat yang udah ya, dapet waktu book building bagus nih tapi buat ya, yang
baru masuk ini nih, jadi mungkin ini ya Ya, perlu perlu memperhatikan seperti tadi beli duit katakan bahwasanya memperhatikan lagi kira-kira ini prospek perusahaan bagaimana ke depannya dan ya, apa tujuan dari perusahaan itu nantinya kapan bisa tercapai seperti itu. Nah, kalau misalkan sebagai investor ya, awal nih, kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan itu karena ini kan bisa dibilang eh, ketika IPO gitu nggak ada laporan keuangan yang dilihat, memang tadi di prospektus seperti itu. Nah, yang ya, bisa dikasih tips nih buat investor kira-kira dari prospektus itu bagian mana sih yang perlu atau yang penting buat kita perhatikan lagi beli duit. ya, Selain tadi memang udah beberapa indikator mungkin sudah disampaikan, tapi lebih ya. spesifiknya Nah, boleh. kalau menurut saya, ya kalau untuk yang IPO kan sebenarnya kan yang harus diperhatikan apa aja gitu. Nah, kalau menurut saya kan yang terpenting itu adalah laporan keuangan gitu. Biar kita tahu kualitas dari emitennya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian sektornya apa gitu loh. Nah, kita sesuaikan sama sektor yang lagi hangat di market gitu loh. Seperti kemarin kan ADMR IPO gitu loh. Nah, sektornya kan mining. Nah, kebetulan kan sektor mining itu lagi bagus banget geraknya kan atau lagi uptrend gitu. Nah, kita bisa berpartisipasi di IPO seperti itu yang sektornya sesuai sama keadaan market saat itu seperti apa gitu. Jadi kan selain sentimen laporan keuangan yang positif didukung juga dengan sektor yang lagi bagus gitu loh. Jadi kan eh, nggak akan terjadi istilahnya kan atau situasinya masih aman gitu loh. Dalam artian perusahaannya bagus, sentimennya bagus, nah pasti kan tidak ada sentimen negatif di situ gitu loh. Pasti sahamnya akan diminati oleh market. Nah, begitu juga sebaliknya kalau laporan keuangannya minus, sektornya juga kurang oke gitu loh. Nah, itu kan pasti akan dijual oleh investor-investor yang udah dapat di harga book building gitu. Mungkin kalau saya perhatikan banyak juga investor retail khususnya memperhatikan ini ya situasi gitu, agak sedikit ada rasa keraguan karena takutnya melihat pengalaman kemarin seperti tadi beli katakan pengalaman Bukalapak Ya, itu sendiri ya menjadi ya, ini catatan investor sendiri untuk melihat ya, nanti Goto ini bagaimana saat IPO gitu. Tapi harapannya semoga semuanya selalu bagus gitu kan maksudnya ya, pertumbuhan dan lain sebagainya justru bukan ARB gitu. Malah ya, malah auto reject atas saja ya bukan bawah ya ya. justru ya. Nah kalau misalkan Nah, bicara kalau menurut saya juga gimana jadi ya, kalau menurut saya juga kan salah satu aspek yang bisa kita jadikan acuan setelah sahamnya di market nih. Nah, apa yang akan kita lakukan kita profit taking atau enggak gitu. Nah, kita juga bisa mengacu ke inflow dari investor asing gitu loh. Karena kan pemegang saham Goto ini cukup banyak investor asing gitu kan. Nah, kita bisa mengacu di situ selama masih ada foreign inflow yang cukup bagus. Nah, kita masih bisa pertimbangan untuk hold gitu loh dari saham tersebut. Kita sesuaikan dengan harganya masih bullish atau enggak gitu. Nah, bila kejadian banyak net sale seperti Bukalapak kemarin kan. Nah, itu harus berhati-hati sih ya karena kan dari unicorn ini kan sebenarnya pemegang sahamnya mayoritas dari foreign. oke itu mungkin bisa catatan sendiri ya udah bagus banget nih gitu Ya, menyampaikan gitu untuk hal-hal bagi investor yang kiranya ingin melihat nih nantinya atau ingin beli gitu. Nah tadi udah dibagikan tips sama Bleedweek untuk bagaimana melihat emiten tersebut karena mereka juga PO dan ya, seperti itu. Nah selain Goto, selain teknologi itu memang waktu di awal tahun atau justru akhir tahun 2021 sempat memperkirakan masih menjadi hal yang bagus untuk dilihat gitu kan waktu kita bahas di awal tahun gitu. Nah, selain sektor itu mungkin ya, sektor lainnya yang sempat juga apa namanya sempat diperhatikan gitu oleh investor ada properti. Nah, ini kira-kira bagaimana yang berikut? ya. Kalau properti sendiri, nah kalau properti kan kalau menurut saya sekarang ini sih masih potensi koreksi gitu sih ya. Nah, karena kan dari closing beberapa candle terakhir juga kan terlihat selalu membentuk titik low yang baru gitu. Kalau menurut saya kan bakal ada switching ke sektor lain sih kalau kita lihat saat dari sektor properti ini. Seperti itu. Berarti masih masih melihat ya wait and see ya jatuhnya ya. Ya, ya bisa dibilang begitu. Untuk kalau kita cari sinyal masuknya juga belum ada konfirmasi untuk melakukan input di sini. Oke, jadi ada yang menarik nih dari berita yang saya baca nih, jadi kalau Indonesia ini ternyata
menduduki peringkat ke-8 sebagai negara pengekspor kertas dan bahan kertas dunia. Nah, ini satu industri yang sangat kalau kita bisa jarang ya dibahas gitu kan. ya, Tapi ya, ternyata ada emiten yang ternyata kalau kita lihat mungkin dari bulan Februari 2022 justru utilitas dari kertas dan bahan kertas tersebut mencapai 87,3%. Tertinggi kedua setelah industri kulit maupun barang dari kulit dan juga alas kaki. Nah, ini menarik nih Didi. Kalau ya. saya baca ini gimana gambarannya Didi? Mungkin sangat sedikit orang yang melirik ini, tapi ternyata perkembangannya justru bagus nih. Bagaimana Didi kalau pandangan Ya. Nah, sebenarnya kan kalau untuk sektor kertas ini kan sebenarnya ke depan ini kan pasti bagus nih perkembangannya kalau menurut saya. Apalagi kan banyak dikampanyekan anti kemasan plastik itu nah, beralih ke penggunaan kertas gitu loh. Nah, itu kan akan mendongkrak harga komoditas itu sendiri, mendongkrak juga pendapatan dari emiten tersebut gitu. Nah, walaupun kan kita udah tahu nih sebenarnya kan euforia dari sektor ini udah sekitar tahun 2017 atau 2018 itu ketika Tekim sama INKP naik cukup drastis di situ. Gitu loh. Nah, untuk ke depan kan untuk di sektor ini kita harus tunggu momentum sahamnya ini reversal gitu. Kalau kita lihat di sektor kertas ini kan saham yang cukup gede di sini kan INKP sama Tekim gitu loh. Nah, sementara kan catnya masih sideways gitu loh. Nah, untuk ke depan sih kita sebaiknya tunggu reversal dulu. Oke, berarti kalau dari Didik lagi-lagi wait and see. Tapi prospeknya dengan adanya isu yang masih menggalakkan mengurangi sampah plastik itu sendiri mungkin itu yang membuat industri kertas itu masih tetap ya masih bisa bisa dibilang Ya, tetap memiliki peluang walaupun di tengah kalau kita bilang fungsi dari kertas selama ini kan biasanya untuk apa buat surat menyurat dan lain sebagainya di mana ya, apalagi sekarang udah digitalisasi. Nah, kemarin sempat juga menjadi apa namanya menjadi sentimen negatif tersendiri ya, terhadap industri ini kan ketika sudah mulainya beralihnya industri yang biasanya menggunakan paper justru sudah melalui online seperti itu ya bentuknya sudah apa ya, namanya digital seperti itu baik itu surat ya, menyurat dan lain sebagainya gitu tapi ternyata fungsi kertas itu tidak hanya berupa cetakan kertas saja tapi ternyata juga bisa sebagai tadi pengganti pembungkus itu sendiri yang biasanya digunakan plastik tapi sekarang ya, udah beralih ke kertas dan kalau bisa lagi saya review bahwasanya Indonesia ternyata bisa dibilang negara yang cukup besar sebagai pengekspor bahan kertas itu sendiri atau ya ya, kertas maupun bahan kertas itu sendiri. Jadi itu investor banyak banget ternyata investor sektor-sektor yang juga kalau tanpa kita sadari karena kan di sektor di pasar modal itu tidak hanya beberapa sektor yang lagi hip aja nih seperti tadi teknologi, ya, kemudian juga ya, ada berapa mungkin sering kita lihat ada properti yang masih umum-umum seperti itu, tapi ternyata ada juga industri lain yang juga seiringan bergerak maju juga nih, di tengah adanya apa namanya adanya pertumbuhan perekonomian semakin lama semakin bagus itu sendiri. Nah, kalau tentang ini nih, Bebe, kalau lihat dari sempat juga nih kemarin-kemarin itu kita perhatikan bahwasanya ibu kota negara nih. Nah, itu gimana tuh, Bebe? ya, Kalau misalkan kita lihat nih perkembangannya. ya. Nah, sebenarnya kan isu yang lagi ramai juga kan terkait IKN perpindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi yang baru gitu. Nah, sebenarnya kan menurut saya banyak sektor yang akan diuntungkan dari pemindahan ibu kota ini gitu. Yang pertama kan pasti infrastruktur nih, infrastruktur itu kan bisa mencakup perusahaan konstruksi, terus bisa juga mencakup perusahaan-perusahaan penyedia infrastruktur lain seperti kabel gitu, kemudian menara telekomunikasi gitu loh. Nah, kalau menurut saya juga emiten properti juga pasti terpengaruh dengan pemindahan ibu kota ini gitu. Karena kan bakal banyak istilahnya kan perpindahan mungkin kan yang banyak didengung-dengungkan PNS tuh yang di ibu kota kan harus pindah ke situ gitu. Nah, itu kan pasti akan memerlukan infrastruktur seperti rumah gitu loh. Nah, itu kan akan mengaruh ke properti. Nah, di sini kan kita harus tahu nih perusahaan properti yang punya land bank besar di sana emitennya apa gitu. Itu sih kuncinya kan untuk dapat momentumnya di sini. Gitu. Nah, sektor-sektor lain juga kan seperti saya bilang tadi konstruksi kan pasti berpengaruh ke emiten-emiten konstruksi milik milik pemerintah gitu loh. Seperti Waskita, Wika itu kan nanti tergantung
siapa yang dapat proyeknya seperti itu. Nah, kemudian juga kan emiten kabel juga kan pasti terpengaruh tuh, seperti KBLI. Sepertinya kalau melihat satu fenomena atau bisa dibilang satu proyek besar yang akan Ya, dilakukan gitu, tentu banyak banyak ya, industri atau perusahaan-perusahaan yang akan terlibat di situ dan itu bisa menjadi kalau kadang-kala kita kan hanya melihat big-nya aja gitu yang dimana kadang kita melihat emiten-emiten itu ternyata harga dari harga saham tersebut sudah cukup mahal tapi sebenarnya bisa juga kita ya, perhatikan dari perusahaan-perusahaan lain yang mungkin kalau seperti tadi Widwi katakan gitu kalau kita cuma melihat properti aja gitu kan mungkin bakal banyak orang yang mengarah ke sana tapi ternyata industri apa namanya kabel itu sendiri juga juga sangat berpeluang karena kan kalau misalkan rumah nggak ada saluran listrik dan lain sebagainya itu juga ya, menjadi ini sendiri ya, ya apa potensi ya, tersendiri dan saya rasa nanti mungkin kedepannya bisa jasa angkut seperti itu kan pemindahan itu perlu ya, perlu jasa-jasa angkut itu sendiri. Nah mungkin itu juga ya, bisa bisa menjadi apa namanya kena imbas ya dari apa yang terjadi gitu. ya, Ya, itu sih yang menarik sih sebenarnya buat kita ya, perhatikan juga nantinya dengan fenomena yang akan terjadi. Tapi kalau misalkan melihat memang di tengah pertumbuhan perekonomian yang semakin lama semakin membaik ini ya bagaimana nih kira-kira kalau prediksinya IHSG itu sendiri Bli? Kira-kira di range berapa kalau misalkan kita akan ke level level berapa nih kalau Bli boleh ya. Nah, sampaikan? kalau menurut saya kan perdagangan ISG selanjutnya kan potensi menguatnya kan cukup terbatas gitu. Karena karena kan kita lihat formasi chart atau beberapa candlestick terakhir itu kan udah mulai ada tekanan jual gitu loh, banyak candle bearish yang udah muncul gitu. Nah, kemudian kan 4 candle terakhir juga kan belum mampu membentuk titik high yang baru gitu. Nah, sekarang kan udah membentuk titik high baru di harga 7.055 gitu loh. Nah, tapi closingnya kan masih bearish gitu loh. Nah, di sana kan menandakan banyak pelaku pasar yang udah profit taking gitu. Jadi kan kalau menurut saya sebaiknya uh, ini kan ISG-nya koreksi dulu gitu. Range koreksinya kan bisa ke harga 7.054 seperti itu untuk mempertahankan trennya karena kan kita bisa lihat support trennya masih ada di situ gitu. Nah, nanti kalau koreksi juga kan kita bisa dapat nih kesempatan untuk ambil emiten-emiten yang mendukung kenaikan ISG selanjutnya. Oke, yang akan memiliki ini ya pengaruh cukup besar terhadap IHSG itu sendiri bisa dibilang market Ya, cap-nya agak besar juga. Kalau misalkan bilang kayak itu kemarin sempat ada yang bahas juga balik lagi ya nih ke Goto itu sendiri kayaknya punya potensi untuk ini ya juga berpeluang untuk memiliki market cap yang cukup besar nanti yang menggerakkan ya, IHSG itu sendiri. ya. Gimana Bibi? Ini kan sebenarnya kan market cap Goto kan sebenarnya kan cukup gede gitu. Cuma kan kalah dari BRI, BCA sama Telkom gitu sih kalau nggak salah ya. Nah, itu juga kan sebenarnya kan bakal jadi penyeimbang dari indeks gitu. Karena kalau sebelumnya kan cuma dipengaruhi oleh uh, bank aja sama tambang gitu loh kan yang dominan di ESG. Nah, selanjutnya kan kita ini bisa kayak istilahnya kayak bursa Amerika gitu loh kan seimbang nih antara perbankan konvensional sama teknologi juga kan sama besarnya gitu loh. Jadi kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu sektor yang gede aja langsung ESG drop. Kalau ini kan uh, kayak pandemi kemarin kan di balancing sama bank-bank digital. Berarti market Ya, cap-nya asalkan kan semakin banyak performa dari juga. GoTo itu bisa mengalami uh, perbaikan dalam segi laporan keuangan. Oke, oke, menarik sih. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa diperhatikan ke depannya selain selain memang GoTo itu sendiri dan juga tadi sempat kita bahas tentang hari raya nih yang kira-kira melihat beberapa Ya, sektor yang mungkin bisa terpengaruh ya. Nah, boleh dibagi nih Bli tanpa kita sadari udah hampir di penghujung juga. Kita boleh nih Bli bagi tips buat investor-investor yang kiranya baru kadang-kadang kan pikir gini Bli kalau dulu mungkin waktu tahun 2020 deh kita bahas empat ya, IHSG terkoreksi dalam gitu karena memang ada beberapa orang yang kiranya kalau pas udah megang barang itu ya mungkin mengalami kerugian cuman mereka ya, bisa langsung
switch mungkin cut loss atau semacamnya gitu untuk kemudian membeli ya, di harga yang lebih rendah lagi. Dan ternyata benar recovery-nya itu tidak memerlukan waktu 10 tahun, justru cuma bisa dibilang 2020 2021 itu sudah mulai terlihat, dan ya, justru di 2022 awal yang bisa dibilang Maret uh, ISG mencapai ini ya titik tertinggi di level tertingginya gitu kan, mencapai 7.000 setelah cukup lama ada di level 6.000. Nah, kadang-kadang untuk investor-investor yang baru gitu kan mau masuk ke pasar modal melihat ISG udah di 7.000. Nah, ini kadang-kadang jadi menunggu gitu kan, kapan lagi nih momentum yang 2020. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan atau tips yang bisa dibagi buat investor-investor yang baru? Apakah harus menunggu atau justru sebenarnya tetap masih melihat bahwasanya ini justru ya, masih awal gitu kan, awal yang bisa ya, ternyata ESG itu masih positif lah untuk kedepannya bisa meningkat seperti itu. ya. Nah, kalau di sini kan tipsnya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kan tipsnya adalah yang pertama kan kita kenali dulu nih style investasi kita nih seperti apa gitu loh. Kan ada banyak style nih, ada scalping, mungkin ada swing trader atau value investing gitu loh. Nah, dari kalau kita udah bisa menilai style kita seperti apa kan baru nih kita dapat cara actionnya seperti apa gitu loh. Nah, untuk ISG di 7.000 kita harus tunggu atau kita langsung hajar aja gitu loh. Nah, kalau menurut saya kan kita harus kenali semua sektor yang ada di ISG gitu loh. Naik ataupun turun di ISG, kalau menurut saya selalu ada peluang yang bisa kita tangkap di sini gitu. Contoh kayak kemarin kan, walaupun ISG turun dalam nih di musim pandemi tersebut kan hampir 40%-an yang turun kalau nggak salah. Nah, di situ kan emang sektor perbankan bank besar itu kan turunnya dalam gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang udah dapat nih semua sektor yang ada di IDE kan pasti selalu tahu nih sektor apa yang tidak terpengaruh sama corona. Sektornya kan seperti tambang emas, MDKA kan seperti itu. Kemudian juga ada infrastruktur seperti tower dan lebih kan naiknya juga cukup signifikan dan sektor healthcare juga naik cukup signifikan gitu. Jadi kan tipsnya adalah kenali dulu style trading kita, kemudian kenali semua sektor yang ada di ISG karena kan semua sektor itu tidak mungkin naik secara berbarengan gitu. Pasti selalu ada switching sektor di setiap periodenya gitu. Jadi kan kalau kita udah kenal sektor yang ada di ISG, kita kan gampang nih pilih sahamnya apa gitu. Nah, kita tinggal sesuaikan sama timing buy-nya nanti seperti itu. Jadi kan untuk teman-teman investor nggak usah khawatir nih ISG 7.000 ntar lagi turun dalam gitu loh. Nah, kalau menurut saya sih nggak seperti itu gitu loh. Kita bisa memilih sektor-sektor lain yang belum mengalami kenaikan seperti itu. Karena kan nggak mungkin semua sektor naik, nggak mungkin semua sektor juga naik turun barengan gitu loh. Jadi kan selalu ada peluang di setiap uh, di setiap momennya di ISG seperti itu.